Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Sahabat-sahabat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, baik itu kisah-kisah orang-orang yang mulia ataupun kisah-kisah orang-orang yang durhaka atau la'natullah. Pada masa lalu ada seorang wanita yang mulia, wanita yang teguh dengan pendiriannya, yaitu Siti Masitoh. Siti Masitoh ini merupakan orang yang hebat, orang yang mulia, yang hidup pada masa Raja Fir'aun, yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun yang hidup pada Nabi Musa alaihissalam, pada zaman Nabi Musa adalah, nama aslinya adalah Mineftah. Jadi Mineftah ini putra dari Raja Ramses II, yang hidup sekitar tahun 1232 sebelum Masehi. Siti Masitoh ini merupakan orang yang kerja di dalam istana Fir'aun, dan dia mengurusi putra Fir'aun. Di dalam lingkaran istana Fir'aun itu ada orang-orang yang taat pada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Di antaranya adalah istri Fir'aun sendiri, yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah ini taat pada Allah dan Nabi Musa alaihissalam, beriman pada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian suami dari Siti Masitoh, yaitu Hajakil. Nah, Hajakil ini menjadi orang terdekat Fir'aun. Dia menjadi kepercayaan dari Fir'aun. Suatu saat Fir'aun menghukum seorang tukang sihir yang beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam dengan hukuman mati. Dan Hajakil menentangnya. Terjadilah perdebatan sengit sehingga Fir'aun menjadi curiga terhadap Hajakil. Dikirimlah orang-orang intelijen untuk menyelidiki Hajakil. Nah, sehingga hasil dari pengintaian terhadap Hajakil, ternyata Hajakil sudah beriman pada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, esok harinya Hajakil, suami Siti Masitoh itu diketemukan meninggal di dunia, digantung di atas pohon kurma dengan tubuh yang banyak anak panah. Melihat hal itu, Siti Masitoh merasa sedih dan melaporkan kejadian itu kepada istri Fir'aun, yaitu Siti Aisyah. Kemudian Siti Aisyah menasihati Siti Masitoh agar selalu sabar dan tabah serta kuat dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan dari Fir'aun. Jadi Siti Aisyah terus terang kepada Siti Masitoh bahwasanya dia sudah beriman pada Allah dan nabinya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Dan oleh Allah, ketika Fir'aun melakukan hubungan suami istri dengan Siti Aisyah, itu Siti Aisyah oleh Allah digantikan oleh seorang jin ifrit. Jadi Siti Aisyah itu tetap suci, tidak terjamah oleh Fir'aun. Sahabat-sahabat yang berbahagia, Siti Masitoh tetap tegar, tetap kuat menghadapi berbagai macam rintangan dan cobaan dari Fir'aun. Suatu saat, suatu pagi, Siti Masitoh itu nyisirin putrinya Fir'aun. Pada saat itu sisirnya jatuh. Kemudian Siti Masitoh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengambil sisir itu. Nah, anak Fir'aun ini kaget. Tadi kamu bilang apa? Apa kamu menyebut nama ayah saya, Fir'aun? Tidak. Wahai siapa? Anakku, atau itu ya rasa sayangnya gitu. Tidak. Nah, Bismillah adalah artinya dengan menyebut nama Allah.
Allah adalah Tuhan saya, Tuhan kamu, juga Tuhan Fir'aun. Mendengar hal itu, anak Fir'aun melaporkan kejadian tadi kepada ayahnya, yaitu Fir'aun. Mendengar hal itu, Fir'aun menjadi murka sekali. Dan dia memanggil Siti Masito. Wahai Masito, apa betul yang dikatakan anakku bahwa kau sudah beriman pada Allah dan Nabi Musa? Dengan tegas, dengan keberanian, Siti Masito menjawab, betul wahai Fir'aun, bahwasanya aku sudah beriman kepada Allah dan Nabi Musa alaihissalam. Apa kamu bilang? Kamu sudah beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Kamu tahu tidak bahwasanya saya ini adalah Tuhanmu? Wah, kata Fir'aun seperti itu. Karena Fir'aun ini mengaku sebagai Tuhan. Wah, dengan murkanya Fir'aun memanggil para pengawal. Pengawal, kumpulkan kayu bakar. Akan kita godong. Akan kita masukkan Siti Masito ke kuali yang sangat besar sekali dan panas sekali. Wow. Pengawalnya semua mengumpulkan kayu bakar dan kuali yang sangat besar dengan minyak yang sangat mendidih. Kemudian Siti Masito dipanggil di hadapan rakyat Fir'aun pada saat itu. Wahai Siti Masito, coba kamu pikirkan kembali. Apakah kamu mau beriman kepadaku? Kata Fir'aun. Tidak, wahai Fir'aun. Allahu Rabbi. Allah Tuhan saya. Fir'aun tambah murka aja dan tambah malu terhadap rakyat. Kemudian pada saat itu Fir'aun terus membujuk Siti Masito agar mau mengikuti Fir'aun. Tapi Siti Masito tetap pada pendiriannya. Akhirnya putranya digeret oleh pengawal, dimasukkan kepada kuali yang sangat besar sekali. Putra yang pertama dimasukkan. Setelah itu Fir'aun berkata lagi, Fir'aun, Siti Masito, anak kamu sudah saya masukkan. Sekarang tinggal kamu dan bayi kamu. Apakah kamu mau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Tidak, Fir'aun. Allahu Rabbi. Wah, tetap dengan pendiriannya. Setelah itu, kamu benar-benar melawanku, kata Fir'aun. Kemudian Siti Masito akan dibawa ke kuali. Nah, Siti Masito ini sempat ragu gitu. Karena melihat bayinya. Karena melihat bayinya, kasihan pada bayinya. Ternyata apa yang terjadi? Allah memberikan kekuasaannya. Bayi itu akhirnya bisa bicara. Bayi itu bicara kepada ibunya. Wahai ibu, yang sabar, yang kuat. Karena surga merindukan kita. Surga tempat kita. Nah, setelah bayinya bicara, Siti Masito ini tambah kuat keimanannya, tambah teguh pendiriannya akan keimanan dia pada Allah dan nabinya. Kemudian Siti Masito dan bayinya loncatlah ke kuali yang besar. Masya Allah, sebelum Siti Masito nyampe ke dalam kuali, nyampe ke air yang mendidih, gitu ya, Allah sudah mencabut ruhnya. Jadi Siti Masito ini tidak merasakan sakitnya kuali itu. Jadi tidak merasakan, karena ruhnya sudah dicabut oleh Allah Ta'ala. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, kisah Siti Masito ini diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj. Nah, pada saat Isra Mi'raj, Nabi ini mencium sesuatu yang sangat wangi sekali, yang sangat harum sekali. Sehingga Nabi Muhammad SAW ini bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini wangi apa ini? Kok harum sekali? Malaikat Jibril menjawab, ini wangi dari kuburannya keluarga Siti Masito. Karena suaminya, anaknya ini menemui syahid, gitu ya.
ini dibunuh sama Fir'aun. Nah, ini wangi dari kuburannya. Keluarga Siti Masito ini merupakan ahlul jannah, ahli surga. Nah, sahabat-sahabat yang berbahagia, dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya kita harus teguh dengan keimanan kita harus teguh dengan pendirian kita harus takwa, harus taat kepada Allah dan Nabi kita Muhammad SAW. Ini kisah yang sangat baik sekali yang harus ditiru oleh pemuda-pemudi sekarang. Kita harus jadi orang-orang yang kuat, yang taat, yang teguh pada Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.